Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 68, halaman 135. Al-An'am ayat 68. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa idza matabi'i alif, fathah bertemu alif mati ya. Ra'aital alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sebetulnya di situ ada huruf lam dua, ada dua lam. Itu kalau Bapak baca dalam Rosam Usmani ya, sejarah Rosam Usmani itu ini termasuk kepada kategori ijaz atau hadab ya. Di lam yang pertama dihilangkan diganti dengan tasdid ya. Jadi alif lam samsiyah ini atau idgham samsiyah, walaupun terdengarnya seperti alif lam qamariyah. Di mantabi'iyah ya khu mantabi'i wawu, bu mantabi'i wawu, fi mantabi'i ya, a mantabi'i alif. Semuanya panjangnya sama, dua ketukan. Mad itu panjang, tobi'i itu biasa. Jadi panjangnya itu biasa. Biasanya itu dua ketukan gitu. Ya mad badal, karena sebetulnya setelah ya ada alif kalau dalam kaidah bahasa Arab. Nah ini yang disebut badal itu begini. Di dalam penulisan Rosam Usmani itu ada kaidah namanya badal. Di antaranya adalah huruf alif diganti dengan harokat berdiri. Dibacanya panjang dua ketukan itu. Tina mantabi alif fa'arid. Nah, jadi jangan fa'arid, jangan begitu. Ini bukan buqawah. Jangan dipantulkan. Fa'arid anhum ini harus syafawi. Mim sukun bertemu dengan ha. Jadi mimnya betul-betul dibaca jelas di bibir. Hatta mad badal yakhu madhabi wawu, bu madhabi wawu, fi madhabi ya, hadi madhabi ya, sin idhar khalqi gitu. Kasratain ketemu dengan ghain, jadi membacanya dibaca jelas. Idhar itu jelas, khalqi ditenggorkan gitu. Biar terdengar jelas tahan dua ketukan, sin ghairi. Jadi mad tabi'i itu menempati urutan terbanyak pada dalam Al-Qur'an itu. Wa imma gunna ma mantabi alif yung ipa, nun mati ketemu dengan sin, jadi dibacanya samar.
samar antara bunyi N dan bunyi M ya, atau bunyinya bunyi eng lah. Yung sianna gunna, nun bertasdid gunna, mendengung. Yung sianna kash, alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelah lam. Nah di sini hurufnya adalah shin. Syaitan mad badal, fala mad tabi alif, tak qalqalah sugro. Huruf qaf yang jatuh di tengah-tengah kata. Jadi membacanya dipantulkan gitu. Tak nah, secara ringan. Tak ud, nah sama ud qalqalah sugro itu. Ba'dal idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Pertama dal, kedua za. Ba'da zi. Nah itu agak susah sebetulnya Pak. Awalnya dal, kemudian za. Ba'da zikri. Zik. Nah, jangan dibaca qalqalah itu, huruf kafnya itu. Karena kaf itu bukan qaf. Kalau qaf qalqalah. Jadi jangan jangan begitu. Zik. Nah, zik ro mad badal ma'al alif lam qamariyah qaumil alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, bo mad badal limin mad arid lisuku. Karena ada mad tabi'iyah jatuh pada waqaf. Waqaf itu tanda berhenti, atau ada tanda berhenti, ada waqaf diawali mad tabi'iyah. Bacanya panjang Pak, 4 sampai 6 ketukan. Limin. Nah itu. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Secara garis besar Al-An'am ayat 68 ini yaitu berbicara tentang larangan beristihja bi ayatillah, larangan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Termasuk juga larangan untuk duduk-duduk, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi dengan orang-orang yang selalu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Wa idza nawa, dan idza apabila ra'aita engkau melihat. Nah itu secara tekstual huruf ta-nya itu kan engkau, itu ditujukan kepada Nabi Muhammad ya. Kalau saat ini ditujukan kepada kita Pak. Dan apabila kalian melihat alladzina, orang-orang yang yakhuduna, ini fi'il mudhari nih, orang-orang yang senantiasa mengolok-olok, bisa juga mendustakan gitu, bisa juga mengejek ya, bisa juga menolak fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami gitu. Jadi nanti bentuk orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah itu bisa berupa ucapan Pak, berupa verbal gitu. Jadi ucapan-ucapannya itu selalu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Nah dalam bentuk ucapan pun macam-macam Pak. Mungkin plesetan gitu Pak ya.
dipelesetan biar orang lain tertawa gitu. Kan suka ada gitu ya, biar ditertawakan orang lain, kemudian mengolok-olok ayat-ayat Allah, memplesetkan ayat-ayat Allah. Bisa juga dengan cara ini, menghina terhadap ayat-ayat Allah. Mungkin dia mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab suci yang membosankan gitu. Mungkin kan banyak tuh orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang membosankan gitu. Karena di dalamnya banyak tikror, banyak pengulangan-pengulangan. Walaupun sebetulnya di Al-Quran tidak ada pengulangan yang betul-betul 100% pengulangan, tidak ada. Katakanlah dalam surat Ar-Rahman itu Pak, kan ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sampai berapa kali itu? 31 kali itu. Tapi sekalipun redaksinya sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu tidak 100% pengulangan. Kenapa? Karena berbicara tentang nikmat yang lain gitu. Jadi nikmat manakah lagi yang kamu dustakan? Nah, nikmat yang didustakannya itu beda itu Pak. Tidak sama nikmat yang didustakannya itu. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sekalipun diulang sampai 31 kali, itu tidak sedang tidak berbicara persoalan yang sama gitu. Makanya tidak ada pengulangan dalam ayat Al-Quran yang 100% betul-betul sama, tidak ada. Kayak beginilah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seperti sama kedengarannya Pak, tapi beda. Yang pertama ada fa-nya, fa inna. Yang berikutnya tidak ada fa-nya, fi inna. Itu gara-gara pak itu jangan dianggap sama, itu ada konsekuensi makna yang berbeda itu. Jadi apabila engkau, atau kalau ditujukan kepada kita, kalian melihat orang-orang yang selalu mengolok-olok ayat-ayat kami, ya tadi mengolok-oloknya dengan bentuk verbal. Bisa juga mengolok-olok ayat Allah itu dalam bentuk tindakan. Mungkin ada orang yang membakar Al-Quran gitu Pak. Ya walaupun Al-Quran ini kertas biasa gitu Pak, kertas biasa. Ya tetapi kita harus menghormatinya, mensucikannya, mensakralkannya gitu. Dulu katanya ada seorang dosen gitu ya, dia itu mengolok-olok ayat Al-Quran sampai meludahinya dan menginjaknya. Lalu kata si dosen itu, kalian tidak perlu marah gitu, karena ini hanyalah sebuah kertas gitu. Lalu si mahasiswanya itu ngambil buku karya si dosen itu, lalu si bukunya itu diludahi, diinjak-injak dan dirobek. Si dosennya marah gitu. Lalu mahasiswanya mengatakan, kenapa bapak marah, ini kan hanya sebuah kertas. Nah itu Pak. Bisa juga yang disebut mengolok-olok itu dalam bentuk pemikiran Pak, sikap. Yaitu mungkin sikapnya itu menolak gitu Pak, atau sikapnya itu menentang gitu. Jadi dia bersikap atau berpikir kesananya barangkali bertindak yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu pun bentuk pengolok-olokan terhadap ayat Al-Quran. Jadi banyak model lah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik
dalam mengolok-olok Al-Quran gitu. Kalau dulu itu Pak, dulu biasanya yang namanya santri diajarkan oleh muridnya itu bagaimana menghormati Al-Quran gitu. Ada yang disimpan di sini di dada gitu. Ada yang membawanya itu sampai disimpan di kepala gitu. Dulu gitu Pak. Itu sebagai sebuah simbol aja, mengajari gurunya itu, ustadznya itu mengajari santrinya bagaimana memperlakukan Al-Quran dengan baik gitu. Ayeuna mah kadang dialungkeun ke barudak teh Pak Al-Quran teh. Ini penting juga diajari tentang adab bagaimana memperlakukan Al-Quran. Fa'arid, nah maka sikap kita terhadap orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran itu adalah fa'arid. Paknya itu Pak Sababiyah ini. Dengan sebab mereka mengolok-olok ayat Al-Quran, maka berpalinglah anhum dari mereka. Ini bentuk keberpalingannya pun beda-beda Pak, bertingkat-tingkat, tergantung sejauh mana mereka mengolok-olok ayat Al-Quran. Kalau mereka mengolok-oloknya dengan tindakan katakanlah membakar atau mungkin menginjak-injak, ya berpalingnya dengan cara menonjok juga nggak apa-apa gitu. Macam-macam berpaling itu enggak. Tapi kalau mereka mengolok-oloknya dengan verbal, dengan ucapan, ya bisa meninggalkan mereka gitu. Berpisah dengan mereka, jangan duduk-duduk bersama mereka. Hatta sehingga yakhudu, mereka membicarakan fi hadisin, pada pembicaraan, pada percakapan goiri yang lain. Jadi begini Pak nih, seandainya nih kita ini sedang ngumpul lah sama seseorang, kemudian orang itu apakah dia itu orang muslim, apa orang kafir yang beratribut Islam. Orang kafir yang beratribut Islam itu orang munafik gitu. Secara lahir dia seperti orang Islam, tapi secara batin hakikatnya dia orang kafir. Nah, atau mungkin kita sedang duduk-duduk dengan orang-orang kafir yang jelas-jelas beratribut kafir gitu. Nah, lalu mereka itu mengolok-olok ayat-ayat Allah, baik dalam bentuk verbal ataupun tindakan ataupun sikap. Maka kita diperintahkan untuk memisahkan diri dengan mereka, Pak. Jadi tong ngumpul-ngumpul, tong ngerumpi gitu, tong ruang riung, tong alet-aletan dengan orang-orang yang selalu mengolok-olok ayat-ayat Allah gitu Pak. Kita harus berpisah dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita kumpul dengan mereka, itu tandanya kita setuju dengan pengolok-olokan mereka. Tandanya kita itu mendukung Pak. Kamu lamun mengolok-olok napi kaserian bari milu seri, berarti setuju ya Pak. Jadi mestinya itu memisahkan diri, meninggalkan majelis mereka. Jadi kalau dalam satu ruangan itu keluar dulu Pak, keluar dulu dari satu ruangan, kemudian di waktu bapak-bapak jadi anggota dewan gitu Pak, lalu dalam sebuah rapat itu mengolok-olok ayat Allah, ya tinggalkan dulu rapatnya Pak, keluar dulu. Nah, berapa lama gitu ya sampai mereka itu tadi ada hatta itu harful goyah Pak. Harful goyah itu huruf yang menunjukkan suatu tujuan. Boleh kembali duduk bersama mereka, kumpul bersama mereka kalau mereka sudah mengalihkan pembicaraannya
kepada pembicaraan yang lain. Dalam arti pembicaraan mereka itu sudah tidak lagi mengolok-olok ayat-ayat Allah. Boleh ngumpul lagi Pak, tapi kalau selama mereka mengolok-olok ayat Allah ya jangan kembali dulu. Nah kayak begitulah. Ya silakan saja, nanti caranya tergantung bapak-bapak gitu. Nah erek api-api hayang kacai gitu kan, atau erek api-api aya perlu lah ke warung gitu. Atau lebih baik kalau berani ya ngomong saja gitu. Bisa nggak diganti pembicaraannya, topiknya yang lain gitu. Jangan ngomong kayak begini gitu kan. Aya geuning orang teh Assalamualaikum cenah, salah nikung gitu. Eta mengolok-olok apa? Mengolok-olok simbol Islam gitu kan. Termasuk mengolok-olok ayat Allah itu mengolok-olok yang membawa wahyu Al-Quran Nabi Muhammad gitu kan suka ada orang-orang yang mengaku Islam tapi mengolok-olok Nabi Muhammad. Termasuk mengolok-olok ayat Allah itu mengolok-olok tempat diturunkannya Al-Quran itu Pak ya, diturunkan Al-Quran Mekah Madinah itu. Ada orang-orang yang saking bencinya dengan Arab gitu, dengan Arab. Dia orang Islam, tapi benci dengan Arab. Tempat di situ dilahirkannya Nabi Muhammad, tempat di situ diturunkannya Al-Quran. Gitu. Itu para pecinta kitab kadal gurun katanya. Karena ini mengolok-olok gitu Pak, olok-olok. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad itu harus secara otomatis mencintai, menghormati tempat yang dimana beliau dilahirkan itu Pak. Wa dan imma adapun yungsiannaka. Nasia itu lupa Pak. Kenapa manusia disebut al-insan? Al-insan itu manusia kan. Itu identik dengan atau punya akar kata yang sama dengan nasia, nisyan, lupa. Karena memang manusia punya potensi untuk lupa Pak. Walaupun yang namanya lupa ada yang positif ada yang negatif, sekalipun dominannya negatif. Ada kalanya lupa itu nikmat, ada kalanya lupa itu adalah musibah. Kapan lupa itu nikmat? Kalau yang dilupakan itu sesuatu yang buruk. Kapan nikmat itu musibah? Lupa itu musibah. Kalau yang dilupakan itu sesuatu yang baik. Jika dia menjadikan kamu lupa, siapa di sini? Dia di sini as-syaitanu, setan. Dan jika setan itu membuat kamu lupa apa itu? Lupa bahwa kita itu dilarang oleh Allah untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah. Poho gitu Pak. Berarti kan di sini kalau lupa dimaafkan. Tapi lamun pura-pura lupa nyata dihampura dosa eta. Maka Allah mengatakan fala taqud, janganlah engkau duduk-duduk bersama mereka ba'da setelah adzikra, ingat gitu Pak. Jadi kalau lupa enggak mengapa Pak. Kan dalam hadis itu Rasul bersabda begini, rufi al-qalam an salasin, itu Pak. Diangkat pena malaikat itu, malaikat pencatat amal kita itu selamanya tidak pernah mengangkat penanya Pak, nempel terus penanya itu di buku catatan kita. Itu memberikan sebuah gambaran bahwa malaikat itu selalu siap siaga, sehingga lamun ada orang berbuat baik
tekerlup ke kotetengan neangan pena gitu Pak. Ada orang berbuat jahat tidak perlu riweuh neangan pulpen gitu Pak. Walaupun kita tidak perlu berpikir pulpen malaikat seperti kumahanya gitu. Ya tong teh mikiran nepi ka dinya tuh Pak. Jadi yang jelas malaikat itu selalu sigap untuk mencatat apa yang diperbuat oleh kita. Nah, baru diangkat penanya itu artinya dia tidak akan menuliskan apa yang kita perbuat. Manakala satu al-khata, kesalahannya itu tidak disengaja, tidak diniatkan, tidak direncanakan. Yang kedua, an-nisyan. Pernah kita bahas dulu dalam hadis arba'in. An-nisyan itu adalah kesalahan karena lupa. Karena ai poho mah teu aya obatna geuning Pak. Nu katilu wa mastukrihu, karena kesalahan yang dipaksa Pak. Karoha itu bisa dipaksa, dibenci gitu teman. Jadi kalau memang nih kita duduk bersama-sama mereka itu karena diancam Pak, awas namun didinya memisahkan diri, tidak duduk bersama kami lalu diancam. Nah itu lain cerita kalau diancam Pak, demi menyelamatkan diri. Atau tadi karena lupa. Nah kalau seandainya karena lupa itu dimaafkan, atau karena tidak disengaja itu dimaafkan, atau karena dipaksa diancam itu dimaafkan. Tapi kalau karena lupa nih, khusus karena lupa, setelah ingat aduh astagfirullahaladzim gitu. Baheula pan ke di muhajirin dina surat Al-An'am ayat 68. Saya ini dilarang duduk-duduk dengan orang-orang yang mengolok-olok, menghina, mengejek ayat-ayat Allah. Keluar Pak tina majlis atau memisahkan diri Pak. Begitu ingat begitu. Jadi janganlah duduk-duduk bersama mereka setelah ingat siapa mereka di sini. Ma'al qaumiz zalimin, yaitu orang-orang yang zalim Pak. Ayat 69. Wa ma, dan tidaklah alal ladzina, atas orang-orang yattaqun, yang bertakwa, min hisabihim, dari perhitungan mereka, min syai'in, sedikit pun. Dalam arti begini nih Pak, jadi tidaklah orang-orang yang bertakwa itu akan diminta pertanggungjawaban. Tidaklah orang-orang bertakwa akan memikul dosa orang-orang yang mengolok ayat-ayat Allah ketika mereka itu dihisab. Kapan itu? Kalau seandainya tadi orang-orang yang beriman, yang bertakwanya itu memisahkan diri dari kelompok, dari perkumpulan orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah, sampai mereka itu mengganti pembicaraannya, topiknya kepada topik pembicaraan yang lain gitu. Tapi lamun terus gitu banyak sudah tahu itu sedang mengolok-olok ayat Allah, kita ingat, kita pun tidak dipaksa, tidak diancam gitu, tapi dengan enjoy kita pun ikut mengolok-olok atau mendengarkan olok-olok mereka terhadap ayat-ayat Allah, ya kita akan terkena hisab juga Pak. Kita akan terkena pertanggungjawaban itu Pak. Jadi tidaklah berdosa bagi orang-orang yang bertakwa, nah, atas pertanggungjawab atas olok-olok mereka, manakala tadi punya sikap yang jelas Pak.
punya sikap yang jelas gitu. Walakin akan tetapi nih dzikra, hal ini merupakan peringatan. Tujuannya apa? La'allahum, agar supaya kalian yattaqun, itu menjadi orang yang bertakwa gitu Pak. Jadi salah satu cara nih yang Allah ajarkan untuk meraih predikat takwa itu adalah dengan cara bergaul, berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang yang memuliakan ayat-ayat Allah Pak. Kan Nabi pernah bersabda begini, almar'u ala dini khalilihi, itu seseorang itu akan sangat bergantung terhadap agamanya sahabat-sahabatnya Pak. Jadi sahabat kita itu bisa memberikan pengaruh positif, bisa juga memberikan pengaruh negatif. Kalau dia orang baik, pengaruhnya positif. Kalau dia orang yang jelek, yang buruk, maka akan memberikan pengaruh negatif. Sering digambarkan begini, orang yang bersahabat dengan orang yang baik itu ibaratnya orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi gitu Pak. Kalau dia berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kacepretan seungitna gitu Pak. Sok sanajan teu meuli meureun bisa meureun Pak, mencium aroma-aroma we. Tapi kalau dia itu berkumpul bersama dengan tukang pandai besi, ya minimal akan terkena bau asapnya Pak, atau mungkin akan terkena juga percikan apinya gitu. Nah itu ketika Rasulullah memberikan gambaran betapa pentingnya kita selektif dalam memilih teman, dalam memilih sahabat, karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh bi'ah gitu Pak, oleh lingkungannya gitu Pak. Walaupun pada awalnya semua orang itu fitrah suci, tapi nanti lingkungan akan ikut mempengaruhi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.